Malam sebelumnya di rumah Agus, sehari sebelum datang ke rumah Suparto. "Pah, mau tidur jam berapa?" ucap Shelly terdengar manis yang sedang duduk di depan kaca rias itu. Ia sedang memakai daster. "Bentar, papa lagi tanggung," ucap Agus yang sibuk mengurus susun rencana reuni, rencana reuni ini sudah sangat lama sebenarnya, namun baru bisa dijadwalkan 2 hari lagi. Ia sudah mengundang Pak Kiai Basri dan beberapa ustadz lainnya. Ia menjadikan suaminya diangkat menjadi ketua angkatan keseluruhan alumni Awabin. Ia dekat dengan Kiai Basri, dekat daripada ustadz senior, sehingga mereka menganggap jabatan itu pantas dipegang Agus. Terlihat suaminya begitu sibuk. Memang akhir-akhir ini suaminya jarang beralai trum ke Awabin. Semenjak terpilih untuk mewakili masyarakat daerah, ia menjadi sangat sibuk. Memang tidak sulit buat Agus meraih jabatan itu, karena keluarganya hampir semuanya punya kuku di kantor DPRD daerahnya. Terutama ayahnya yang memang seorang mantan bupati, bukan santriwati cantik yang ketika nyantri di pesantren Awabin, Shelly adalah adik kelasnya. Mereka baru 1 tahun menikah, boleh dibilang mereka pengantin baru. Shelly sendiri pegawai negeri di kantor pajak di kota. Sudah jalan 3 tahun ia bekerja di kantor pajak. Terlihat dari dandangan Shelly malam ini yang mencoba bersolek agar dicangkul suaminya. Karena akhir-akhir ini ia merasa suaminya sedikit aneh, terutama setelah mengetahui kabar bahwa ada salah satu temannya yang dulu sempat membuatnya koma selama 6 bulan. Ia mendapat kabarnya dan dengar-dengar sedang membangun proyek besar di sana. Cukup impresif mendengarnya, mengingat Kak Royan yang dulu dikenal kini bisa melakukan sesuatu yang untuk pesantrennya, atau teman-teman alumni angkatan suaminya yang bilang mengharumkan pesantren. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Shelly tidak sampai 6 tahun di pesantren. Ia harus berhenti sekitar kelas 2 SMA karena ayahnya meninggal dan harus menemani ibunya di rumah. Ketika kabar Royan ada di pesantren, suaminya terlihat aneh. Ia seperti senang namun tak senang. Namun disebut tak senang, setiap teman-teman grup chatnya membicarakan Royan. Ia seperti memperlihatkan sikap tak sukanya, terutama mendengar langkah Royan sekarang. Memang kejadian perlemparan batu kali itu salah satu kejadian kelam untuk suaminya. Bukan cuma untuk suaminya, tapi untuk pesantren juga. Shelly masih ingat, pasca kejadian itu pesantren berubah total, sistem pendidikan menjadi postmodern. Sampai-sampai Royan diusir pesantren. Pria yang selama ini membuat suaminya resah, yang pernah menumbangkan suaminya, bahkan membuat suaminya bersikap aneh sekarang. Seperti apa kejadian yang sebenarnya sampai suaminya tumbang seperti itu sewaktu berkelahi? Kenapa suaminya bersikap aneh? Memang siapa si Royan itu? Tentu istrinya penasaran. Disebut senang karena Shelly melihat bahwa Agus seperti terobsesi dengan pria itu. Ia selalu ingin mencari tahu bagaimana kabar pria yang pernah membuat koma itu sekarang. Saat memasuki rumah Pak Suparto, Shelly tidak tahu bahwa ini rumah Pak Suparto. Ia tahu. Yang ia tahu, ia diajak suaminya untuk tak kerja hari ini dengan alasan menyebar undangan untuk reuni besok. Ia memang diajak ke beberapa tempat teman alumni sampai akhirnya berada di rumah ini. Beberapa kali rumah siapa ini? Besar sekali. Namun saat ia melihat pria yang tinggi besar datang menghampirinya, ia kaget. Bukan main, Agus memanggilnya dengan sebutan Roroy, sedangkan pria itu memanggilnya dengan sebutan Permen Sugus. Mungkin itu panggilan mereka berdua ketika nyantri. Pria tinggi besar itu adalah Royan. Pria yang dulu memukul suaminya ini sangat gagah. Shelly tahu bahwa ada pria yang pernah membuat suaminya dikalahkan saat berkelahi itu. Tapi ia tidak tahu pria yang membuat tumbang suaminya ini sekarang terlihat gagah lebih tinggi dari suaminya. Masih dengan ekspresi kaget, Shelly menjabat tangan pria ini. Ia mengalihkan wajahnya ke Agus. Agus hanya tertawa. Ia membuat surprise dengan datang ke rumah Royan. Memang Agus sangat tertutup dengan masalah kasus bersama Royan. Bahkan bagaimana hubungan dengan Royan. Ia bahkan tak mau cerita mengenai kejadian detail perkelahian di sungai itu. Tapi anehnya Shelly merasakan ada notif. Karena sangat tertutup mengenai pria ini, wajar bila Shelly kaget saat mereka kesayangan mereka berdua, Roroy dan Sugus. Bahkan seumur hidup Shelly mengenal dengan Agus, tak pernah ia membicarakan nama panggilan itu. Antum udah bukan kayak Roroy. Lama banget Gus. Antum makin manis aja kayak permen Sugus. Hayu duduk. Agus dan Roy adalah teman satu sohnum, satu piring yang biasanya dipakai bergantian bila hendak makan ketika nyantri. Mereka melakukan hal yang cukup kelam dulu, seperti rebutan cewek, tukeran stensil, dan melihat ketika kabur ke kampung. Namun ada satu hal yang sangat kelam mereka lakukan, sampai-sampai merubah sistem pesantren menjadi postmodern.
Oke guys, terima kasih karena sudah mendengarkan novel dan membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.